dugaan kita adalah gapuranya, dugaan kita. Tapi kita belum bisa berinterpretasi apakah gapuranya Padu Raksa atau gapuranya Bentar. Nah, tadi saya coba nyolong ilmu dari Pak Lutfi. Konsep Jawa Timuran itu selalu bentar Padu Raksa. Yang paling sakral. Yang depan itu bentar, kedua bentar, ketiganya itu Padu Raksa. Itu namanya apa namanya? Berarti sini, Mas. Ya, yang masuk mungkin wilayah ini sakral ini Padu Raksa. ya, mungkin ini Padu Raksa, tapi kita belum bisa berinterpretasi. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen channel Hamba Al-Holwat agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Kalau itu berarti bisa diduga sebagai Dugaan kita adalah gapuranya, dugaan kita. Tapi kita belum bisa berinterpretasi apakah gapuranya Padu Raksa atau gapuranya Bentar. Nah, tadi saya coba nyolong ilmu dari Pak Lutfi. Konsep Jawa Timuran itu selalu bentar Padu Raksa. semakin ke dalam. Yang Yang paling sakral. Yang depan itu bentar, kedua bentar, ketiganya itu Padu Raksa. Itu namanya apa namanya? Berarti sini, Mas. Ya, yang masuk mungkin wilayah ini sakral ini Padu Raksa. ya, mungkin ini Padu Raksa, tapi kita belum bisa berinterpretasi fix karena kita nggak punya referensi itu. sambil menunggu proses ekskavasi berikutnya yang akan dilakukan untuk melindungi struktur yang sudah ditemukan ini apa? Yang pertama kita pengaturan level tanah. Jadi artinya jangan sampai tanah yang di samping itu ambrol terus menutupi, jadi kondisinya menjadi lebih kotor. Itu yang pertama. Yang kedua kita penyesuaian level tanah yang di dalam ini agar tanah yang di bawah menjadi level penopangnya bata itu nanti akan kita timbun dulu. Karena kalau kena air kekikis nanti strukturnya akan turun, jadi dia akan ambrol semua. Nah, besok itu akan kita timbun lagi, hanya menutupin satu lapis bata. Jadi agar memang penopangnya bata ini tidak tergerus, tujuannya itu. Karena itu sudah bata paling bawah. Paling bawah ya. Dan kalau orang bikin kan memang itu untuk ditutupi, bukan untuk diekspos. Sejak aslinya. Dulu. Sejak aslinya. Mas, Kalau pembangunan cungkupnya? Pembangunan cungkupnya masih kita koordinasikan karena kita memang harus membebaskan tanah dulu, baru dilakukan pembangunan cungkup. yang mana? Tanah Yang di utara dan selatan dari ini ya. dari Candi Utama. Nanti kita akan negosiasi ya, akan nego ke kementerian proses pelepasan atau pembebasan lahan khusus untuk satu penempatan tiang cungkup pelindung. Yang kedua adalah talut air. Jadi harus dipasang talut air dari samping karena sawah kan selalu rutin ada pengairan. Nah, hasil test pit kita tahun 2018, air itu bukan bersumber dari bawah saja, tapi dari samping. Nah, ini terbukti waktu kita melakukan penggalian itu. Ternyata sawah di selatan atau utara itu kan lagi tanam pengairan, airnya langsung merembes dari samping. Jadi khawatirnya nanti air mengalir Nah, sini. jadi orang nanti ngairi sawah malah masuknya ke Situ. area candi. Candinya tenggelam, sawahnya enggak kena air. Mas, ini interpretasi dengan terhadap candi dan bangunan suci ini sebenarnya fungsi ini apa? Fungsi Kalau secara umum kita sudah yakin sekali sebagai pemujaan. Nah, tapi sebagai pendermaan siapa? Ini yang masih dalam kajian. Awalnya kita memang dulu sepakat dengan Tribuana dengan masyarakat ya, karena kan sudah melekat tuh petilasan Tribuana. Terus belakangan kita mulai
mencoba untuk berasumsi yang lain. Karena kalau kita yakin dengan pendermaannya Tribuana, maka konsep serada yang sudah melekat di Hindu-Buddha itu akan hilang teori 12 tahun. Nah, tapi kalau kita tidak melekatkan Tribuana, konteksnya dia sangat dekat karena masa pemerintahan berakhir Tribuana. Jadi Hayam Wuruk biasanya mendermakan adalah pendahulunya, yaitu ibunya waktu itu. Memang sebelum Hayam Wuruk kan adalah ibunya Tribuana. Jadi kita masih awalnya kita yakin sebagai pendermaan. Tapi kalau pemujaan kita sudah kuat karena satu didukung dengan artefaktual utamanya yaitu yoni, dan itu adalah merupakan perwujudan dari saktinya Siwa, dan itu selalu melekat pada tempat peribadatan pemujaan. Terus latar belakang agamanya Hindu. Kalau pemujaan siapanya? Nah, kalau pemujaan siapanya terkait pendermaan tadi, ya itu yang masih perlu kajian. Kalau dewanya Siwa dan saktinya yaitu Parwati. Tapi kita ini kan belum bisa menjustifikasi siapa sih yang diwujudkan gitu. Nah, apakah memang perwujudan dari Tribuana? Nah, sementara kita mengikut itu karena satu, konsep itu sudah melekat lama. Sembari kita tetap melakukan kajian untuk memastikan siapa sebenarnya yang memang didermakan itu. Apakah selalu harus ada yang didermakan di sebuah candi? Kalau dia prinsipnya adalah pendermaan, selalu ya. Selalu dihubungkan dengan tokoh tertentu. Tapi tidak semua juga candi yang dibangun itu, karena candi ini kan adalah konsep awal, dan itu sudah lama dibantah oleh R. Sukmono. Bukan hanya sebagai itu, bukan sebagai perabuan atau makam untuk mendermakan seseorang, tapi ada yang memang dia hanya untuk sebatas pemujaan. Ada memang yang double, jadi pemujaan ya sekaligus yang untuk mendermakan. Kalau di sini kemungkinan double juga atau hanya pemujaan? Itu kita masih yakin di pemujaan. Apakah dia sekaligus pendermaan? Kita juga belum bisa meyakinkan. Kita masih coba deh. Kita masih mencoba agar jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen channel Hamba Al Holwat agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Interpretasi yang dibangun ini bukan sekedar mengikuti apa yang sudah berjalan oleh masyarakat. Kalau angka tahun itu, angka tahun itu sebenarnya fix adalah angka tahun kematiannya, wafatnya Tribuana. Nah, kalau di sini konteksnya sebagai tahun pembangunan atau gimana? Kalau konteksnya adalah sebagai peresmiannya yoninya. Karena memang setiap dia sudah diresmikan sudah oke, jadi maka dia dinisbatkan angka tahun. Nah, terkait angka tahun untuk arca memang belum dipahatkan. Yang sekarang pada sisi belakang masih kosong. Sudah diketahui itu arca wujudnya? Kita belum bisa memastikan, tapi kita baru berasumsi hari-hara dengan temuan batu relief yang berada di bawahnya, sekitar 1 meter kedalaman dari posisi batu ombo ataupun stela arca itu. Itu tetap menjadi saktinya yoni? Kita itu juga belum bisa memastikan itu. Kalau kita mengambil konsep Prambanan, memang arca berada di atasnya yoni. Nah, tapi kalau melihat fisik, kalau dia memang menyatu dengan yoni, kemungkinan besar arcanya pun sudah dipahatkan angka tahun juga. Karena kalau dia berdiri menyatu dengan yoninya, karena yoninya kan sudah dipahatkan angka tahun. Artinya dia terpisah. Nah, mungkin saja dia terpisah. Dan pada bagian bawah dari stela itu tidak terdapat catukan ataupun tonjolan ya, sebagai pengunci yang dia itu bisa masuk ke dalam tengah-tengahnya yoni. Itu kan umumnya lingga ya. Nah, kalau dia dihubungkan dengan menyatu dengan yoni, maka harusnya di stela itu juga punya catatan lebih. Jadi rata dan ya 1372 kurang lebih. Itu berarti bangunan ini dibangun pada masa? Berarti paling tidak angka tahun itu menandakan peresmiannya. Tapi kalau bangunannya sendiri itu belum bisa mewakili dari yoninya. Jadi dia diresmikan dulu, baru nanti dibikin
dibikinkan biliknya atau dibikinkan candinya itu. Nah, candinya kemungkinan besar interpretasi kita waktu tahun 2020 memang belum jadi. Kemungkinan besar belum jadi. Satu, kita belum menemukan satu sisi pun yang halus, dinding candi yang halus. Nah, yang kedua, kita juga belum menemukan satu sisi pun dari segi relief. Jadi baru ada satu batu pipi tangga ya, hanya satu itu yang sudah memiliki relief kurang lebih ya sekitar 5 mungkin 10 cm ada di tumpukan batu itu. Itu dia bermotif tumpal, tapi itu hanya satu-satunya. Dan itu juga dulu temuan lepas. Jadi belum pasti di situ berarti. Jadi kita juga belum bisa memastikan, karena kalau kita konfirmasi ke juru pelihara yang turun-temurun berada di sini juga mengatakan dia memang dulu hanya di permukaan saja. Jadi bukan menemukan dulu ada pipi tangga candi yang runtuh terus diamankan, bukan. Tapi memang ya tidak tahu keberadaannya asli gimana, tapi sudah berada di dalam situs. Karena situs ini juga terbukti beberapa umpak itu kan juga berada dari luar yang dimasukkan. Karena sekitar sini. Jadi ada di lapangan, ada di sawah, ada di jalan, itu dimasukkan. Apa terkait juga kira-kira? Kemungkinan terkait, tapi ada untuk bangunan dukukan. Jadi bukan pada bangunan candi. Jadi di pendapa bisa saja di pendapa atau pendapa-pendapa yang lain yang di halaman Madya dan Jaba itu. Dan sekarang belum nampak ya. Jadi kalau perkiraan jenengan ini dibangun masanya Hayam Wuruk atau sebelumnya atau setelahnya malah? Kalau dilihat dari Yoni itu berarti berawal dari masa Hayam Wuruk. Nah, tapi candi ini kan selalu tidak hanya sekali langsung jadi. Jadi beberapa konteks bangunan candi itu beberapa angka tahun. Artinya memang sebuah bangunan suci, candi ataupun bangunan yang lain itu memang tidak asing ketika dia dikerjakan oleh beberapa periode raja. Ya, jadi diteruskan. Tidak sekaligus dalam masa itu selesai. Apalagi kalau lihat konteks keruangannya ini besar sekali. Jadi kemungkinan besar juga bisa terlanjut. Cuman informasi yang menarik adalah dari para raton juga, ini saya dapat infonya dari Pak Lutfi, sekitar 8 tahun setelah angka tahunnya. Jadi angka tahun itu kan 1298 Saka berarti 4 tahun ya, 4 tahun setelah angka tahun yang ada di Yoni itu, artinya sudah peresmian Yoni. 4 tahun setelahnya itu diceritakan oleh para raton bahwa ada bencana besar di daerah sini. Nah, yang datang dari utaranya. Jadi itu yang membuat jadi. Apakah itu akhirnya yang membuat dia menjadi stop? Karena umumnya kalau candi ada mahapralaya atau ada bencana biasanya dia akan berpindah segala macam. Jadi dia berhenti. Apakah gara-gara itu? Terus pindah ke candi Arimbi gitu. Nah, kita nggak tahu. Tapi kayaknya kalau dari lihat konteks temuan, kok sepertinya candinya itu mengarah kepada candi yang belum selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen channel Hamba Al Holwat agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi.